Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila radina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa li ashabihi wa li wal ulama wa suwada wa naususafan ila alimna muhyiddin wa nafa'ana wa bihum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma'ba'd. Hadratal kiram, para sepuh, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas karunia-Nya kita bisa hadir kembali di majelis rutin kita, insyaallah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita, amal kita dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya, dan semoga kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita lanjut kajian arba'innya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala mu'arifullah ta'ala wa nafa'ana wa Al-hadisus saminu asyara. Hadis yang ke-18. An Abi Dzari Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa fi ba'din nusah hasanun shahih. Hadis yang ke-18 di dalam Arba'in An-Nawawiyah ini diriwayatkan dari Sayyidina Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, biasa kita kenal sebagai Sayyidina Mu'adz ya, radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau dapatkan langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, yang beliau bersabda, ittaqillaha, takutlah atau takwalah kalian kepada Allah. Haitsuma kunta, dimanapun kalian berada.
Ai fi makanin wa awab ai fi ayyi makanin wa ayyi zamanin kunta fihi. Jadi haitsu makunta ini dalam keadaan apapun gitu ya. Dalam di tempat maupun di tempat manapun, dimanapun, dan dalam waktu kapanpun gitu ya. Jadi di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja gitu ya. Watbi'is sayyi'atal hasanata, wa'atbi'i dan iringi as-sayyi'ata perbuatan tidak baik ya. Sayyi'at itu perbuatan salah, perbuatan buruk. Ikuti atau iringi perbuatan burukmu al-hasanata dengan perbuatan baik. Tamhuha pasti perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa-dosa kesalahan-kesalahan kita atau perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nasa yang ketiga, wa khaliqin nasa dan pergaulilah manusia, bergaullah dengan manusia bi khuluqin hasanin dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkomentar hadis ini hadis hasan. Tapi dalam sebagian nas yang lain itu disebut sebagai hasan sahih. Jamaah rahimakumullah, mari kita coba kaji ya. Yang pertama dari hadis ini nasihat singkat dari baginda Rasulullah SAW, tapi isinya mencakup seluruh ajaran Islam ya. Menurut kita paham Ahlussunnah wal Jamaah bahwa ajaran Islam itu terdiri dari 3 sendi pokok. Saya selalu suka menyebutnya dengan 3 sendi pokok ajaran Islam. Dan bagi Ahlussunnah wal Jamaah ketiganya itu memiliki posisi yang sama. Jadi artinya tidak mengunggulkan salah satunya, tiga-tiganya harus jalan bareng gitu di dalam setiap amal kita. Apa? Yang pertama di sini ada ittaqillaha haitsu makunta. Walaupun ini perintahnya untuk bertakwa dalam arti imtisalul awamirilah wasinabu nawahi, amal ya. Tapi intinya di sini adalah takwa dalam arti kita beramal harus karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah nanti berbeda dengan takut kepada makhluk ya. Kalau takut kepada makhluk biasanya menghindar kita. Di jalan naik motor tidak pakai helm. Itu takut ketemu polisi biasanya gitu. Takut menghindar dari apa? Dari polisi. Kelihatan ada coklat-coklat aja baju, baju pakai baju coklat, langsung belok gitu ya. Takut. Tapi kalau takut kepada harimau juga sama, pasti kita menghindar. Nah, kalau takut kepada Allah, ya, takut kepada Allah itu artinya apa? Implikasinya adalah kita harus selalu melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah, gitu, dan selalu berusaha untuk menghindari, menjauhi, meninggalkan apapun yang tidak disenangi oleh Allah, yang dilarang maupun yang dibenci ya, yang karoha, yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nanti kajiannya ya, kita harus mengenal Allah gitu ya. Jadi kajiannya kajian tauhid. Nanti ilmunya namanya ilmu aqaid. Ilmu akidah. Kemudian yang kedua, wa'at bi isai'atal hasanata tamhuha.
kalau kalian melakukan amal buruk, amal yang tidak baik, ya, yang tadi yang dibenci oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, ya, cepat-cepat, ya, iringi amal itu dengan amal yang baik. Karena apa? Tamhuha, karena amal baik ini akan menghapuskan catatan amal buruknya malaikat, catatan malaikat dihapuskan oleh amal baiknya. Jadi di sini nanti kajiannya amal itu adalah ilmu fikih, ilmu syariat. Sah amal itu menjadi sah atau tidak, gitu. Amal itu memenuhi syarat atau tidak. Jadi syarat rukun batalnya itu nanti di dalam fikih. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang ketiga, Rasulullah menasihati kepada kita agar selalu menggunakan akhlak baik ketika bergaul dengan manusia, dengan makhluk di sini, ya, bukan hanya dengan manusia, termasuk dengan binatang atau dengan makhluk yang lain, dengan tumbuh-tumbuhan, itu bi khuluqin hasanin. Kalau di sini wa khaliqin nas, ya. Nah, redaksinya khaliqin nas. Ketika kita bergaul dengan manusia, maka gunakan akhlak yang baik. Nanti kajian ilmunya adalah ilmu tasawuf, ya. Ilmu akhlak. Nah, bagi kita Ahlussunnah Jamaah, tiga-tiganya ini wajib dipelajari untuk diamalkan, gitu ya. Dipelajari dan diamalkan. Karena tiga-tiganya ada syarat-syaratnya, gitu ya. Yang benar. Kita kembali, itu yang pertama, gitu ya. Jadi hikmah yang pertama, jadi hadis ini lengkap, gitu, mengajarkan kita untuk senantiasa menguasai ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu syariah atau fikih, gitu, dan ilmu akhlak atau tasawuf. Yang kedua, kita buka isinya, kita syarahnya di sini. Ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah, atau bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi takwa itu arti asalnya adalah takut, gitu ya. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, kapanpun, dalam kondisi apapun. Kalau dulu ada lagu sedang makan selalu ingat kamu, yang gitu-gitu tuh. Nah, ini harus selalu takut, harus selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karyawan, jadi takwa itu bukan hanya hanya di masjid, gitu ya. Sedang di masjid takwa, gitu. Keluar di masjid mau sendal batur, gitu. Nah, takwa gitu. Gak ada yang ngeliat ini, nah, udah lupa takwanya, gitu. Jadi dimanapun kalian berada, karyawan sedang di mana, sedang di pabrik, bisa bertakwa. Ya, kalau kita ingin sukses, ya, ingin meraih prestasi, ingin meraih karir ketika kita bekerja, maka bekerjalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau misalnya di pabrik menetapkan jam 7 harus ada di harus sudah ada di pabrik, lakukan itu dengan niat lillahi ta'ala. Niatnya apa lillahi ta'ala tuh? Niat pertama di pabrik itu kan bisa macam-macam niatnya. Pengen pengen dapat gaji yang besar, UMK, ya. Kemudian kerjanya ringan, nggak usah bawa cangkul, nggak usah bobolokot, gitu ya, nggak usah blok-blokan dan sebagainya lah. Nah, itu niat-niat itu kita singkirkan. Niatnya harus karena Allah. Loh, karena Allah memangnya sholat, gitu. Yang niat, karena apa kita kerja di pabrik, harus niatnya untuk mencari kasab. Nah, mencari kasab itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi yang sudah punya keluarga, punya tanggungan ya. Walaupun masih bujangan tetap, karena dia punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kalau sudah balik, pabrik itu pas sudah balik ya. Orang belum balik kan belum diterima di pabrik gitu. Jadi walaupun masih bujangan, karena udah balik itu udah wajib untuk menafkahi dirinya sendiri. Udah lepas kewajiban nafkah dari orang tua kan. Oleh karena itu yang pertama luruskan adalah niatnya. Niat karena Allah. Nah, insya Allah nanti akan merembet. Kita datang pagi ke pabrik, disiplin datang pagi, itu pasti karena dasarnya tadi. Dasarnya karena Allah. Jadi bukan karena ingin dipecat. Karena Allah memerintahkan kepada kita aufu bil uqud. Apa aufu bil uqud? Harus menepati janji. Apa kaitannya dengan ini? Ya ketika kita interview ya, kemudian ya Anda dinyatakan diterima di perusahaan ini dengan syarat ini. Nanti akan kami gaji sebulan sekian. Nah, itu kan perjanjian. Itu adalah perjanjian. Baik nanti tertulis maupun tidak tertulis ya. Dan biasanya kan ada perjanjian kerja ya. Kalau dulu saya waktu masih kerja ada buku perjanjian kerjanya. Itu perjanjian kita dengan perusahaan itu. Nah, ketika kita datang pagi-pagi karena Allah, bukan karena takut satpam gitu, bukan karena kalau takut satpam nanti bisa ya nyari kesempatan ketika satpam tidak ada kan itu. Kalau takut dipecat ya ngumpet-ngumpet gitu ya. Ininya apa namanya? Terlambatnya itu. Datang jam 7.10, nulis di absennya jam 7.00 kan gitu. Usahakan itu, tapi usahanya apa? Bukan karena taat ya, bukan karena takut kepada Allah, tapi takut dipecat. Nah itu. Jadi kita datang itu karena Allah gitu. Karena apa? Allah memerintahkan kita umat Islam itu harus selalu menepati janji. Kemudian masuk kerja, ketika kerjanya pun ya kerjakan seluruh yang ditugaskan kepada kita dengan baik. Kalau orang yang bertakwa akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena orang yang bertakwa biasa dengan apa? Dengan dengan ihsan ya. Apa ihsan itu? Beramal, ketika beramal kita merasa dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ihsan. Nah, orang yang bertakwa ketika dia akan bertakwa di pabrik, dia apa yang dia lakukan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dilihat oleh Allah ya kita tidak akan neko-neko. Kalau takutnya dilihat oleh atasan ya gampang. Atasannya keluar aja ya kita bisa bebas kan gitu ya. Tapi ketika kita takwa ya karena Allah kita beramalnya, kita insya Allah kita akan bekerja sebaik-baiknya. Ada pimpinan tidak ada pimpinan ya itu akan bekerja baik. Nah, makanya orang-orang yang bertakwa ketika bekerja pun apakah pasti berprestasi karena kerjanya bersungguh-sungguh gitu. Orang yang bertakwa. Jadi itu kalau di sekolah ya sama, anak-anak sekolah juga takwalah kalian kepada Allah ketika berada di sekolah. Apa? Belajar dengan sungguh-sungguh ya. Nah, belajar akan sungguh-sungguh ketika niatnya juga lurus. Niatnya apa? Ya niatnya juga harus lillahi ta'ala gitu. Jadi kenapa kamu ada di kelas ini? Ya karena saya belajar. Kenapa kamu belajar? Karena diperintah oleh Allah. Jadi saya datang ke sekolah ini karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan sungguh-sungguh nanti belajarnya. Nanti beda dengan niatnya bukan karena Allah ya. Kenapa kamu rajin banget belajar? Supaya pinter, supaya jadi profesor, supaya jadi supaya jadi orang terkenal. Yaitu nanti akan akan berusaha untuk ya tidak jujur nantinya.
Ketika ulangan nggak bisa ngelihat pekerjaan orang lain, gitu. Ketika nggak bisa noel temennya, nggak jujur namanya itu. Jadi siswa yang suka nyontek itu siswa yang belajar tidak jujur kepada dirinya sendiri. Ya kalau kepada Allah udah jelas gitu ya. Pada dirinya sendiri juga nggak jujur apa? Nggak jujur. Dia nggak tahu, tidak bisa, tapi ngaku-ngaku bisa, kan gitu. Kalau nyontek itu kan orang yang nggak bisa tapi ngaku-ngaku bisa. Bukan berusaha bisa ya. Kalau berusaha bisa mah belajar dari awal, itu berusaha bisa namanya. Tapi kalau nyontek mah bukan berusaha bisa, tapi dirinya nggak bisa, tapi pengen disebut bisa, gitu. Makanya nggak. Jadi kalau pelajar yang bertakwa, yang ittaqillah ya sumakunta, tidak akan pernah nyontek ketika. Jadi kalau dia pengen nilai baik, ya belajar di awal sungguh-sungguh sebelum ulangan. Jangan besok ulangan. Kan kadang-kadang siswa sekarang begitu, anak-anak nanti pertemuan berikutnya ulangannya, apalagi itu baru pertemuan berikut, bisa jadi 2-3 hari ya. Apalagi kalau saya juga sering di Al-Musi, ya kita ulangan, ulangan gitu. Takut sama ulangan itu. Kenapa takut? Karena tidak belajar. Kalau yang belajar itu mau ulangan hari ini, besok nggak ada masalah, gitu. Paham gitu? Jadi pelajaran ya kenapa ketika pertama kali UN diberlakukan kan rame, orang tua bingung, siswa mah komo gitu ya, gurunya kepala sekolahnya bingung gitu, ketika UN syarat jadi lulusan. Padahal nilainya berapa itu syarat lulusnya waktu itu? 4,25. Pertamanya kan itu sion 4,25. Kita mah Pak Ketua dulu, saya waktu sekolah itu 6 gitu ya. Syarat lulus itu minimal 6. Dan itu pun kalau misalnya ada hair masih boleh ikut hair untuk memperbaiki. Istilahnya hair aja dulu itu. Jadi sekarang UN dengan 4,25 atau 4,5 gitu, bingung semua protes gitu. Karena apa? Ya tadi mungkin niatnya tidak karena Allah, bukan niat belajar karena memenuhi perintah Allah, tapi karena tadi pengen kalau ngaji mondok lama. Kenapa mondok lama? Ya supaya jadi kiai terkenal, supaya menjadi dai semiliar umat. Nah itu niat yang tidak baik. Nah itu nanti dalam prosesnya juga akan tidak baik. Jadi kesimpulannya, ittaqillah haitsuma kunta, dimanapun kalian berada, sedang apapun ya, dalam apa harus senantiasa dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau kita berbuat salah, karena apa? Karena yakin Allah senantiasa memperhatikan kita ya. Nah, ini di dalam syarahnya disebutkan asbabul hurujnya. Ini itu ketika Sayyidina Mu'adz masuk Islam. Beliau masuk Islam, nah lingkungannya kan masih belum Islam, masih kafir. Ya pastilah dibully oleh keluarga gitu ya. Karena dia mahiwal kalau bahasa Sunda itu. Orang-orang masih agamanya masih agama lama. Dia sendiri ikut agama baru gitu ya, agama Islam. Makanya Rasulullah, nah ini bisa makna kalau kalian tidak nyaman di suatu tempat ya, kita mau melakukan tadi takwa, kita sedang takwa kepada melakukan takwa kepada Allah di suatu tempat, tapi tidak nyaman, banyak gangguan, jadi mana aja takwa mah gitu. Tidak harus kita memaksakan diri di tempat tersebut, di mana saja. Termasuk juga ketika ketika gangguan kafir Quraisy semakin merajalela, kemudian baginda Rasulullah SAW mengajak hijrah. Ya, hijrah ini kan meninggalkan segala-galanya, meninggalkan keluarga, harta gitu ya, dan kekayaan dan sebagainya ditinggalkan. Oke. Termasuk orang tua ketika tidak mau hijrah kan ditinggalkan. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Yang kedua, nasihat baginda Rasulullah SAW, wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Iringi
atau bahasa tepatnya apa ya? Atbi itu kan ikuti ya. Ikuti as-sayyi'ata perbuatan burukmu, al-hasanata oleh perbuatan baik. Artinya begini, ketika kita berusaha untuk tidak melakukan perbuatan salah, maksiat ya bahasanya, kita berusaha tidak berbuat maksiat, tapi kan kadang-kadang susah. Yang paling susah kan gibah ya. Kalau gibah tuh ngobrol pasti aja gibah gitu. Ya. Ngobrolkan pengajian. Tadi kente ngaji itu, ngaji. Siapa? Pak Ustadz Karim. Oh, saya tuh bisa ngaji karena ini. Eta sih istri saya. Lah, mulai ngomongin istri nah kan gitu. Atau kalau gimana Pak Ustadz? Pak Ustadz kan ngajinya begini-gini. Oh, enak sih. Cuman sayang begini. Nah, udah mulai sayang itu biasa udah mulai ngomongin itu. Udah mulai menggim. Enggak kerasa yang begitu. Nah, bagaimana ikuti? Nah, jadi ketika kita melakukan perbuatan salah, hapus perbuatan salah itu dengan apa? Dengan melakukan kebaikan. Apa kebaikan itu? Bisa sodako, bisa sholat gitu, atau apa? Atau ya istighfar. Istighfar juga kebaikan. Ya, makanya ketika itu ngobrol udah mulai gibah ya, ingat ini gibah, buru-buru berhenti gitu ya. Buru-buru berhenti dan istighfar gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi setelah astagfirullahaladzim tolong diteruskan. Nah, astagfirullahaladzim itu adalah apa? Al-hasanah itu. Jadi tadi kita gibah, perbuatan sayyiat, kemudian langsung ikuti dengan hasanah, minimal istighfar. Tamhuha, pasti perbuatan baik tadi yang belakangan itu akan menghapus. Nah, di sini dalam syarahnya apa? Menghapus catatan malaikat atid ya. Ketika kita berbuat gibah itu kan langsung dicatat oleh malaikat atid ya, tanggal sekian jam sekian melakukan gibah kepada si anu gitu. Nah, ketika kita istighfar, astagfirullahaladzim, bukan saja amal istighfar ini dicatat oleh malaikat raqib, tapi catatan malaikat atid tadi dihapus. Gitu tamhuha itu. Jadi untungnya 20 ya. Kalau dalam Islam tuh itu enaknya dalam Islam itu. Ya. Amal baiknya dicatat, kemudian karena sabda Rasul amat baik ini bisa menghapuskan amal buruk, maka amal buruknya pun dihapus ya. Yang tadi ya, yang itiba tadi, kalau gitu mah enak orang ngasih sodako biar 2 tahunan dihapus, enggak gitu. Ini mah apa yang kita lakukan kemudian segera hapus gitu dengan perbuatan baik gitu, dengan amal baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, ini saya berulang-ulang mengingatkan kepada kita, inilah Islam ya, bergaul dengan manusia itu harus dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini ya bisa akhlak ya yang tadi yang sudah digariskan dengan sesuai ajaran Islam. Ajaran Islam itu apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga akhlak setempat ya. Kalau kita orang Indonesia, orang Timur ya, sopan kan gitu. Kalau ada orang berdiri kita lewat nunduk gitu. Kalau di Arab mungkin nggak nunduk ya, karena adabnya berbeda. Kalau di kita makan nunduk, ada orang lewat minimal punten, minimal mengucapkan punten atau maaf atau numpang lewat ya. Itu adab gitu. Kan dalam hadisnya nggak ada, nggak usah hadis gitu. Hadisnya nanti umum, hadisnya apa? Ya, banyak yang kemudian oleh Imam Syafi'i dijadikan satu kaidah namanya apa? Al-adah muhakkamah atau al-adah muhkamatun. Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum di dalam Islam. Ketika adat itu tidak bertabrakan dengan syariat Islam yang ada. Itu. Jadi harus itu
ngajak. Dalam Al-Quran udah jelas, ajaklah mereka dengan apa? Dengan mau itu apa namanya? Wajadilhum aja, jangankan ngajak, wajadilhum kita berdiskusi aja harus dengan apa? Bahasa yang wajadilhum ya bil dengan apa? Dengan kata-kata yang baik, dengan cara yang baik. Apalagi mengajak. Jadi harapan jamaah kita harusnya di apa namanya di apa nih Al-Ikhlas ini ya, kita berusaha untuk menghindari yang istilahnya sekarang itu Islam radikal, Islam apa itu, nggak usah ikutan lah. Kita mah yang ya sesuai dengan Rasul aja. Rasul tidak pernah radikal gitu ya. Nggak ada ceritanya Rasulullah radikal. Bahkan dalam perang aja, ya, dalam perang ya kemarin ya pertemuan yang lalu, Sayyidina Ali itu apa namanya ketika perang udah tinggal cerok gitu, tinggal cerok langsung mati gitu. Sudah tuwala kaya itu musuhnya itu. Tapi ketika dia mau apa? Ketika diembat ininya pedangnya, orang itu apa? Si musuhnya itu meludahi muka beliau gitu. Enggak jadi itu dibunuhnya itu. Ditinggal, enggak jadi bunuh. Itu akhlak Islam begitu. Padahal itu sedang perang. Jadi kalau kita mau Ustaz, kalau kita musuh udah gitu, kita pergi ya kita yang dibacok kan gitu ya. Tapi jangan takut ketika menjalankan apa? Perintah Allah nanti akan ketika menolong Al-Quran kan intan surullah yansur, ketika kita menolong agama Allah pasti Allah menolong kita. Dalam riwayat itu tidak diceritakan Sayyidina Ali kemudian cerok ketika pergi itu tidak jadi dibunuh. Ketika ditanya oleh sahabat kenapa tidak tidak jadi bunuh, saya takut ini walaupun ini ya tapi ini akhlak maksudnya. Saya takut kalau saya teruskan dibunuh, saya membunuhnya bukan karena Allah, tapi karena benci, karena marah, karena muka saya diludahi. Jadi kalau saya bunuh, jangan-jangan saya ngebunuhnya itu bukan karena Allah, tapi karena emosi gitu, karena diludahi. Padahal bagi kita mah udah tinggal cerok begitu. Itulah akhlak Islam gitu ya. Akhlaknya apa? Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ya akhlak ini sama juga dengan tadi ilmu-ilmu yang lain. Benarnya harus karena Allah. Ya, harus karena Allah tahu ya. Harus sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, diajarkan oleh baginda Rasul, yang beritanya itu sampai kepada kita melalui para sahabat, para ulama, gitu ya. Jadi jangan dalam Islam tidak pernah dibenarkan. Sekarang kan bully, kemudian hoax ya, itu kan sudah merasa yang ya katanya juga itu ulama di Indonesia gitu, kadang-kadang gitu kan udah karena ulama tapi suka menyebar hoax gitu ya, berita-berita bohong. Kalau dalam bahasa kita ya mau istilahnya hoax mau apa, yang namanya berkata bohong itu termasuk dosa besar. Kidib itu kan dosa besar dalam Islam ya. Ada yang saeutik ya besar dosa nama gitu ya. Dosanya. Jadi itu berusahalah untuk belajar akhlak Islam. Nah, untuk akhlak ini ya belajar pertama pelajaran akhlak, kemudian sirah Rasul ya, cerita kisah-kisah tentang Rasul. Nah, itulah sebabnya salah satu tujuan kenapa para ulama kita dulu selalu mengadakan acara di setiap peringatan hari besar Islam. Jadi jangan dicari di hadisnya Rasulullah ngadain acara 1 Muharram, ada enggak hadisnya?
Rasulullah ngadain muludan, ada nggak? Ada, nggak usah dicari itu mah, ya. Tapi ketika kita muludan, ngadain muludan, tujuannya untuk apa? Untuk mengenal Rasulullah, mengenang. Pertama mengenang Rasul, yang kedua mengenal Rasul, yang ketiga mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Apa? Thalabul ilmi, baca Quran, baca sholawat, sodako, silatur rahmi, kan ada semua itu wabah muda. Yang di dalamnya tadi kita ngundang penceramah, tujuannya apa? Yang menceritakan tentang Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi jangan ngundang mubalik, ceramah muludan, ceritanya nyalain polisi, nyalain tentara, nyalain pemerintah. Bukan, muludan itu untuk memperkenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya kita kenal dengan Rasul. Saya sering ingatkan yang sekarang tuh kan sebentar-bentar penistaan, sedangkan penistaan, iya, menistakan orang kafir, Pak, ini sebagai pahamnya, orang kafir tidak sholat, dia dosa nggak, Pak? Orang kafir tidak sholat, dosa enggak? Artinya apa? Karena tidak sholatnya kemudian dia dimasukkan ke neraka. Dia masuk ke neraka, orang kafir itu karena tidak sholat, bukan? Bukan. Karena walaupun dia sholat, kalau kafir dia sholat, tetap aja tidak akan membawa dia ke surga. Gitu. Yang menyebabkan dia masuk ke neraka adalah kafir. Jadi dosa tidak sholat, dosa tadi di kita tuh ghibah, dusta, segala macam, itu kecil dibandingkan dengan dosa kekafirannya. Jadi dengan kekafirannya udah gede banget gitu. Makanya ketika dia mengatakan, wah, Muhammad itu pendusta gitu, itu dia dimasukin neraka gara-gara ngomong gitu? Enggak. Karena apa? Kecil itu mah, dosa kafirnya lebih besar. Beda dengan Mas Rizal ngomong gitu, dosa itu. Karena dia muslim, dia jadi murtad kan itu. Masukin neraka karena omongannya itu. Paham enggak? Jadi itu. Nah kemarin di Al Muslim di saya menyampaikan, jadi kenapa ada orang menghina Rasul? Karena dia tidak mengenal Rasul. Pasti orang kafir. Kalau orang muslim nggak mungkin menghina Rasul. Apakah dia sebut penista Rasul? Iya. Tapi harus kita musuhi? Tidak. Harus kita dakwahi supaya dia kenal Rasul. Gitu. Jadi saya sering ketika Rasulullah hijrah ke Taif, bukan hanya ditolak tapi dilempari. Bukan hanya manusia yang marah, di situ dikesankan malaikat Jibril aja sampai marah gitu. Sampai ya Muhammad minta izin kepada Allah supaya engkau berdoa dan mengizinkan saya angkat ini burung Uhud untuk saya jatuhkan ke orang Taif yang kurang ajar kepada kan gitu kira-kira itu malaikat, karena malaikat nggak pernah marah gitu. Itu dikesankan malaikatnya saking apanya, saking luar biasanya penistaannya kepada Rasul. Tapi apa jawab Rasul? Mereka bukan menolak, tapi karena belum tahu. Buktinya sekarang satu-satunya wilayah di Arab yang tidak ada orang kafir ya Taif. Itu berkah siapa? Berkah doa Rasulullah SAW. Dan satu-satunya wilayah yang subur, banyak sayur mayur pertanian ya di Taif. Dalam Taif itu. Nah kemudian yang kisah nenek-nenek Yahudi yang buta ya, yang setiap hari dia mencaci maki Rasulullah. Apa gitu terus sahabat demo oleh sahabat nih penistaan terhadap agama? Enggak. Bahkan Rasulullahnya sendiri setiap hari justru menyuapi nenek-nenek tersebut yang setiap saat dia menistakan Rasul. Muhammad pendusta, Muhammad itu pembohong, segala macam tidak benar dan sebagainya. Muhammad gila, dia ngomongnya gitu aja di pasar itu.
orangnya buta gitu, orang Yahudi. Tapi orang itu kemudian ditangkap oleh sahabat? Tidak. Justru orang itu setiap pagi, siang, sore disuapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena akhlak itulah kemudian nenek itu masuk Islam, gitu. Karena akhlak Rasul itulah kemudian penduduk Taif itu menjadi masuk Islam. Jadi tujuan kita adalah bukan memerangi orang kafir, tapi mendakwahi orang kafir supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perintah perang ketika mereka menyerang kita, perangi kalau itu mah, gitu kan gitu. Kita doakan di majlis yang mulia ini, kita doakan juga saudara-saudara kita yang dan kena musibah banjir, mudah-mudahan diberi kesabaran ya, dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan cepat diangkat musibahnya. Dan terakhir ya tentunya kita bermohon supaya kita dan keluarga kita, saudara kita dihindarkan dari segala musibah. Al-hadiniyah wa likulinatin sholihah ila hadratina Mustafa Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabiyina karimina nurina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sanati ashabi Rasulillah ajma'in. Ya rabbana alamin hamdana min asy-syakirin hamdan yaqina wa yakadu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tadillana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyi'at tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat jami' khairat bi hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli dinana wa sallim syadana wa sallim khairatan wa sallim ghalibana. Allahumma salli niyatana wa hasanana. Allahumma ya khatimah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma astur auratana bisidqil jamil. Allahumma aghnina bil ilmi wa jaina bil ilmi wa akrimna ya Allah bit taqwa wa jamilna bil afi wa salama bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na al bala wal waba wal wala wal fasha wa munkar wa ta'un wa qaran wa sadaida wa mihan ma dhahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin wa qina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.